Oke. Nah, setelah kita lihat tadi conditionals ya, kita akan lihat loops. Gimana sih loops itu di Python ya? Gimana kita bisa konsep loop itu gimana, terus ngodingnya gimana? Oke. Dan sebelumnya kita udah lihat yang bagian conditional simple password checker ya, itu without repeats. Jadi ketika oh passwordnya kalau langsung bener oke ya nggak apa-apa. Tapi kalau passwordnya salah masa kita nggak dikasih redemption gitu ya untuk nyoba lagi, eh, kasih kesempatan dong, diulangin lagi dong ya untuk masukin password. Nah itu jadi kalau yang pakai conditional aja kita nggak bisa ya. Bisa ngecek sih benar atau salah tapi nggak bisa repeat. Nah jadi kayak gini. Salah nih passwordnya kok malah dimasukinnya 123456 ya. Padahal harusnya mari ngoding Python. Nah berarti itu kan pas pas kita salah sekali terus kemudian wah saya baru ingat nih. Nah jadi nggak ada kesempatan di sini ya. Nggak, karena nggak ada repeat. Oke. Sehingga di sini eh, lebih bagus lagi kalau dikasih repeats ya. Nah, jadi di sini nggak cuma conditional aja tapi sekarang ada loops, ya kan? Dan loopsnya ya untuk program simple password checker itu yang kali ini dengan repeats adalah dia akan terus minta password ya. Nah, nah ini ada kondisi. Selama passwordnya salah. Ya, jadi bukan tanpa kondisi akan terus ya, benar tetap minta ya nggak. Pokoknya ketika masih salah ya, dia akan minta password. Kalau udah benar ya udah selesai. Ya, oke. Nah, ini kodenya ini. Ya, kita akan coba kupas ya. Kita perbedaannya apa nih perbedaannya? Nah, perbedaannya sekarang ada while ya. Kita bisa lihat di sini. Ada while ya. Nah, while ini sekalian pengecekan kondisi. Jadi while itu kayak selama ya, kondisi ini eh, apa istilahnya masih terpenuhi, maka kode yang di indent ini itu akan dijalanin terus. Ya, jadi ini ada pengecekan kondisi juga di dalam loop yang menggunakan while loop ini, ya. Dan pengecekan kondisi ya, itu yang akan meregulate, ya. Jadi, oh ini loopnya harus tetap jalan atau udah selesai. Kalau misalkan kondisi ini berarti loopnya masih jalan ketika apa nih? Ketika PWD, ya, yang kita input itu masih beda dengan real PWD, ya. Jadi ketika masih beda maksudnya ya passwordnya nggak benar yang kita masuk itu ditanyain dikasih ini mulu kasih info bahwa oh itu nggak benar passwordnya masukin password lagi gitu masih dikasih kesempatan ya dan ini ketika oh ada di satu iterasi kita udah masukin password yang benar ya berarti akan menegasi ini kan ya nah ini menarik nih negasi dari tidak sama dengan apa tuh negasi dari tidak sama dengan berarti sama dengan nah berarti gitu jadi ketika passwordnya udah oh PWD udah sama dengan real password. Nah, dia akan keluar dari while loop itu. Nah, kita coba lihat nih. Di sini ada simulasinya. Masukkan password. 123456 jelas beda ya. Nah, berarti kan ini kan nggak sama dengan kan berarti akan ditulis that's not the right password. Nah, ini masih dikasih kesempatan. PWD sama dengan ini ya. Dibolehin minta input lagi, masukkan password ya. Oke. Nah, sekarang kita masukin password lagi nih. Passwordnya adalah password. Nah, gitu ya. Oke, apakah ya password yang baru kita masukin lagi password ya literally string password PASSWORD apakah itu sama dengan mari ngoding Python? Enggak kan masih nggak sama dengan. Oke, berarti masih masuk ke loopnya that's not the right password. Ditanya lagi masukkan password. Nah, ini sekarang kita udah dapat enlightenment tercerahkan ingat lagi passwordnya itu harusnya mari ngoding Python. Nah, oke dimasukkan mari ngoding Python ya. Jadi PWD variabel itu nilainya sekarang mari ngoding Python dan dicek lagi di sini. Ya, jadi dia akan ngeloop kan. Jadi while dicek ya ketika ternyata oh kondisinya masih terpenuhi akan dieksekut ya.
instruksi-instruksi yang di dalam bloknya ini, ya, yang di dalam satu indentasi itu, ya, terus balik lagi ke atas ke while itu dicek lagi. Ya, dalam hal ini pengecekannya gimana? PWD sekarang nilainya Maring Coding Python dicek dengan real PWD, ya, ternyata udah sama dengan, ya, udah sama. Berarti ini udah nggak terpenuhi kan? Ini terpenuhi ketika tidak sama dengan. Tapi ketika udah sama, maka while ini udah nggak masuk. Ya, kondisinya udah nggak masuk. Ya. Kalau ke itu berarti akan keluar dari loop dan akan dicetak oke. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu. Nah, yang terbaik adalah dalam belajar pemrograman dicobain. Ini silakan dicobain nanti eh, code ini ya. Jadi kita lihat code-nya, kita paham terus kita cobain. Nah, itu retentionnya istilahnya pahamnya itu akan lebih sih ya. Itu sih. Oke. Nah, ini shorter code ya. Bedanya apa shorter code? Nah, kalau yang di sini longer ya. Di sini kan kita minta input ya di sini. Terus ini minta input lagi. Yang PWD input, PWD input. Nah, di sini sekalian aja minta inputnya sekalian di dalam while-nya gitu ya. Di while input masukkan password tidak sama dengan real PWD. Jadi sekalian di sini gitu. Jadi di sini akan bisa ya dalam while itu bisa di sini kita minta input terus nanti kan akan dikembaliin string itu dicek stringnya sama nggak dengan real PWD. Jadi ini shorter code ya. Ya preferensi lah mau yang mana, yang ini atau yang itu. Nah, kemudian eh while loop dia kan akan ada perulangan. Nah, perulangan itu kalau yang sebelumnya kan ada kondisi yang oke ya udah nanti bisa aja kondisi itu harapannya sih suatu saat kondisi itu tak terpenuhi sehingga nanti loopnya selesai. Tapi di sini ini ya ini contoh aja sih kalau misalkan while true ya di sini akan jelas bahwa dia akan melakukan ya yang ada di dalam loop ini while loop ini selamanya. Ya, jadi ini kalau dicoba this goes forever ya udah programnya akan jalan di laptop selamanya, di komputer selamanya gitu. Saya selamanya maksudnya ya kita bisa stop juga sih kita bisa komputer laptopnya matiin udah selesai gitu ya gitu. Kita tutup close gitu ya seperti itu. Jadi hati-hati karena bisa aja kita kondisinya misalkan di sini ya kondisinya itu yang kita ngebikin yang nggak bakal bisa ternegasi gitu ya bisa aja gitu ya. Oke. Be careful when making a while loop ya. Karena bisa kejebak yang kita sebut dengan infinite loop ya. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang kita misalkan dalam contoh ini dihukum gitu ya. Ini contoh loop juga. Dan kita harus melakukan nulis ya I'll never forget to do my homework sebanyak n times. Nah, ini kita bisa pakai loop nih ya. Oke, nah sebelumnya kita belajar range dulu. Nah, eh ini persiapan nanti untuk masuk ya. eh Kalau yang sebelumnya kan while ya. Kalau di sini nanti loopnya namanya for loop. Oke. Jadi range ini adalah suatu function ya yang dia itu bisa ngapain? Dia itu bisa generate ya sequence angka integer ya. Oke, jadi dia generate eh, deret ya deret angka. Dan range ini function itu bisa memiliki argumen kan ya. Dan ini menariknya argumennya itu bisa sifatnya required atau enggak ya. Kalau enggak nanti dikasih nilai default. Nah, bisa. Jadi misalkan range dalam kurung misalkan range dalam kurung 5. Oh, itu bisa. Atau range dalam kurung 1 10 2 misalkan gitu. Bisa juga ya. Nah, itu fleksibilitas aja sih. Ya, jadi di sini range has three argument ya. Ini yang opsional jadi beginning of the range. Ya, ini opsional. Kalau opsional berarti ada nilai defaultnya. Kalau misalkan nggak di-specify secara eksplisit, maka diasumsikan nol. Kemudian end of the range, nah ini harus ada required. Ya. Jadi end of the range, but not inclusive. Jadi misalnya kita tulis 5, berarti sebenarnya nggak nyampe 5 ya, bisa nyampe 4 gitu. Jadi not inclusive. Kemudian step of the range, jadi nanti deret bilangannya itu ya apakah misalkan 1, 2, 3 ya naik 1 atau 1, 3, 5 ya naik 2 dan seterusnya itu tergantung step of the range. Dan diasumsikan ya step of the range-nya itu 1 jika
nggak kita specify secara eksplisit ya. Jadi kita bisa nggak specify satu argumen aja bisa dan itu akan dianggap sebagai hand of the range. Nah, kita langsung lihat aja contoh. Nah, di sini range 11. Nah, range 11 ini dia akan generate ya deret bilangan gimana nih? Jadi diasumsikan startnya kan 0 ya. Stepnya 1 dan yang ada di sini 11 itu n-nya, n range-nya yang sifatnya nggak inklusif. Berarti 11 sebenarnya nggak masuk. Jadi dia for i in range 11. Jadi range 11 itu akan generate 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah selesai. Nah, oke. Jadi dia akan mencetak sebanyak berapa nih? Ya, kita hitung sebenarnya 11 ya harusnya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, gitu. Ya, oke. Eh, ya, ini mulainya dari 0. Nah, itu perlu diperhatikan. Ya kan, itu harus hati-hati. Oke. Jadi, dan di sini kita udah menggunakan bukan while loop, tapi for loop. Jadi, for loop itu cara kerjanya gini. Kalau misalkan while loop itu ya selama misalkan kondisi ini masih terpenuhi ya udah dijalankan aja. Kalau di sini dia bergantung ke suatu collection ya yang mana dia akan ada mengiterasi collection itu. Collection itu kayak sekumpulan ya atau deretan gitu kan. Dalam ini for i ya. Jadi itu kayak i itu kayak semacam nandain ya. Oh ini i ini ya itu nanti akan nandain kita lagi masuk ke urutan berapa misalnya gitu i. Dan range 11. Jadi itu deretannya ya. Jadi nanti kita di dalam deretan itu kan nanti kita ada oh ini masih yang ke 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, itu. Ya. Jadi gitu. Nah, jadi dia I itu akan kalau dalam range 11 ya, dia akan dikasih nilai di iterasi yang pertama berarti 0, setelah itu 1, 2 dan seterusnya sampai 10 mentok. Ya, 11 enggak karena sifatnya not inclusive ya. Dan dia akan ngeprint di tiap iterasinya I will never forget to do my homework seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya kita bisa langsung aja print i gitu ya. Kita lihat i-nya benar nggak 0 sampai 10 benar kan di situ gitu. Ya, kita ingin mempelajari i itu sebenarnya dapat nilai apa aja sih untuk range 11 kalau lagi di for loopin. Ya ini contohnya 0 sampai 10 seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita coba eksperimen nih? Range-nya 6 11. Oke, 6 11 berarti mulai dari 6 berakhirnya di 11 tapi not inclusive berarti sampai 10. Kemudian plus 1 stepnya. Berarti 6, 7, 8, 9, 10 ya. Itu yang di sini. Nah, kalau ini 6, 11, 2 ini agak tricky nih. Stepnya 2. Berarti 6, 8, 10 udah mentok ya. 12 enggak. Karena 12 apalagi dia lebih dari 11 kan. Enggak. Jadi 6, 8, 10. Nah, berarti di sini perlu paham dengan range ya. Dan for loop-nya itu sendiri. Seperti itu. Untuk paham cara kerja dari kode program ini. Nah, ini nanti coba dipelajarin ya. Kira-kira outputnya apa ya? For i in range 5 di situ ada modulo ya. Istilahnya sisanya ya, apakah sisanya 0 atau else ya atau enggak gitu. Jadi dia akan tergantung ya. Kalau misalkan sisanya 0 di print genap, sisanya enggak 0 else di print ganjil dan range-nya ini 5. Nah, kira-kira outputnya gimana? Oke. Nah, ini. Kok bisa? Nah, kita coba lihat range ini kan 0 1 range 5 berarti 0 1 2 3 4. Nah, kemudian dicek aja di yang iterasi awal banget pertama berarti kan 0 kan? 0 bagi 2 sisanya berapa? 0 berarti genap. Habis itu next iteration 1. 1 bagi 2 sisanya 1. Berarti nggak 0. Berarti ganjil. Oke, di print ganjil. Lanjut 2. 2 bagi 2 sisanya berapa? Sisanya 0. Oke. Berarti genap. Habis itu 3. Ya, ini sebenarnya cek genap ganjil kan? 3 kan ganjil. Habis itu 4. 4 berarti genap. Nah, udah selesai. 5 nggak? Karena sifatnya not inclusive. Berarti udah. Yang di print adalah genap, ganjil, genap, ganjil, genap. Nah, seperti itu. Oke, ya. Kemudian di sini ada terkait dengan break. Nah, break itu kan istilahnya istirahat, ya.
capek gitu kan, istirahat deh. Kita ambil misalkan coffee break atau lunch break ya. Oke. Nah, jadi break itu intinya kalau dalam suatu loop ya, dia akan keluar dari loop itu ketika dieksekusi ya. Dan dia akan benar-benar keluar dari semuanya ya. Jadi misalkan loopnya itu sebenarnya masih ada next iteration ya udah di skip juga. Benar-benar rest of the code di skip dan next iterationnya ya itu di skip semua. Dia kayak semacam early exit of the loop. Nah, kita coba lihat di sini nih. Ya, di sini ada counter sama dengan nol. Ya. While counter kurang dari 3. Ya. Kemudian di sini print inside while with counter. Counternya berapa? If counter sama dengan 1, break. Dan di sini ada counter sama dengan counter plus 1. Kemudian after while loop. Nah, di sini kira-kira apa yang terjadi gitu. Hmm, Maaf. Nah, jadi di sini counternya 0. 0 itu masih kurang dari 3 kan? Ya. Oke, berarti dia masih masuk nih. Inside while with counter 0 itu masih dicetak, ya. Apakah 0 sama dengan 1? Enggak. Berarti breaknya masih belum di execute. Oke, masih aman, ya. Dan counternya nambah 1, berarti menjadi 1. Nah, oke, berarti next kita cek. 1 kurang dari 3. Oke, inside while with counter 1 itu dicetak ya. Ini tadi udah ganti jadi 1, dicetak. Nah, tapi di sini ya, satu counter kan 1 itu udah sama dengan 1. Jadi break di execute. Dan dia ketika udah di execute, berarti ini nggak dijalankan baris kode ini. Dan bahkan iterasi yang selanjutnya, ya kan? Ini kan while-nya masih, siapa tahu ini while-nya mungkin masih butuh while yang selanjutnya atau gimana ya? Itu ada iterasi lagi. Enggak, itu enggak. Benar-benar keluar dari the whole while ini, dia akan langsung nyetak after while loop. Ya, itu break. Jadi dia keluar dari semua keseluruhan loop. Ya. Beda dengan continue. Kalau continue, ya, itu dia nggak apa brutal ya yang break. Intinya dia nyekip aja, nyekip yang untuk iterasi itu masih ada rest of the code, ya udah di skip aja. Tapi next iteration tetap masih tetap masuk ke situ. Ya. Oke, jadi kita lihat di sini, kita bayangkan ini ada continue, ya, dan di sini counter 0. Ya, oke. While counter kurang dari 3. Oke, 0 kurang dari 3. Oke, ya udah. Kemudian counter sama dengan counter plus 1. Oke, counter menjadi 1. Ya, menjadi 1. Oke. Nah, setelah itu, eh, karena counter sama dengan 1, berarti continue. Nah, ini maksudnya apa nih continue? Berarti ini di skip nih. Inside while with counter 1 di skip. Ya, inside while with counter 1 di skip. Tapi apakah dia keluar dari while? Enggak, dia masih masuk ke selanjutnya. Ya, dia akan masih masuk ke selanjutnya, iterasi selanjutnya. Ini kan counter 1 nih, dicek. 1 kurang dari 3. Oh iya, masih. 1 masih kurang dari 3. Maka dia akan ditambahin 1 menjadi 2. Ya, maaf. Nah, menjadi 2. Ya. Jadi, apakah 2 sama 1? Enggak, berarti udah enggak skip lagi. Jadi, inside while with counter 2 itu dicetak. Ya. Next iteration, 2 kurang dari 3. Ya, masih kurang dari 3. Counter sama dengan counter plus 1. Nah, 2 jadi 3. Sorry. Ini agak kepencet. 3, apakah 3 sama dengan 1? Enggak. Jadi, ya enggak skip. Ya. Jadi, inside while with counter 3. Oke. Dicetak. Habis itu masuk ke sini lagi, while condition kita cek. 3 kurang dari 3, udah enggak. 3 enggak kurang dari 3 kan. Berarti udah keluar dan dicetak after while loop. Nah, gitu. Nah, untuk lebih pastinya biar kita bisa ngelihat sendiri nih outputnya secara, kalau tadi kan penjelasan aja dari saya. Ya, ini juga langsung aja coba kodenya ya. Ini kodenya ya bisa diketik ulang tuh lebih bagus, tapi mau dikopas juga nggak apa-apa ya. Atau bingung nih misalkan nih, masih bingung nih, ya udah bisa juga kita gunakan asisten ya ChatGPT. Jadi boleh kalau untuk menjelaskan ya contoh kode di sini ya kita udah coba masih bingung
suruh ChatGPT jelasin itu bagus. Oke, nah di sini ada contoh kode nih, ya. Ada jumlah genap, while jumlah genap kurang dari 3. Nah, di situ disuruh masukin angka genap. If angka modulo 2 tidak sama dengan 0, continue, jumlah genap bersama sana. Nah, kira-kira program ini ngapain ya? Nah, gitu. Jadi bisa apa? Silahkan dipelajari ya. Nah, di sini juga mencari maksimum dari 3 angka input. Nah, ini kira-kira kita pakai, ini kayaknya conditional sih ya. Pakai conditionalnya, conditionalnya gimana gitu. Kemudian di sini ya, ini juga ada contoh kode. Ya, ini udah dikasih tahu kodenya kurang tepat nih ya. Berarti kita melakukan debugging. Nah, kira-kira yang isunya di mana nih? Ya, cari yang salah gitu. Kita ingin diberikan angka n, hitung 1 + 2 + 3 + titik plus n. Nah, itu cari yang salah dari sini. Ya. Nah, ini juga eh, coba dikerjakan ya. Bikin program Python bisa ngebikin, bisa gambar ya piramidanya sini, piramida setengah lah. Seperti itu. Jadi misalkan n-nya 5, berarti hasilnya nanti seperti ini. Ya, seperti ini bikinnya. Dan ini ada hint-nya nih. Sering dapat dicetak berulang menggunakan bintang ya. Bintang tuh string repetition. Jadi kayak eh, A bintang 3 itu berarti AAA gitu. Dan ini juga ya, ini mungkin udah pernah lihat ya di materi sebelumnya. Bisa nggak flowchart ini? Ini bisa pakai while ya, while loop. Flowchart ini diubah ke kode Python. Dan bisa bikin game sederhana nih, guessing game ya. Jadi kita tebak-tebakan dalam 5 attempts ya. Ini udah menarik nih. Nanti tebak antara angka 1 sampai 10 gitu ya. Dan di situ dikasih, at least dikasih hint ya. Eh maksud saya kalau misalkan tebakan kita, oh your guess is too low gitu, jadi 5, jadi bisa dinaikin gitu kan. Dan ini eh kita bisa nebaknya dalam berapa kali coba gitu ya. Oke. Kita juga bisa bikin game sederhana gitu dengan adanya eh ini berarti while sama conditional loh ya. Oke. Ya, itu saja mungkin untuk yang eh, terkait dengan conditional, berarti ini repetitions ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke, ya, saya matikan dulu recordingnya.